Sehingga apabila Al-Quran itu dipahami, ada beberapa kekuatan yang dapat kita miliki. Oke, tema sore hari ini adalah menggelurakan semangat memahami Al-Quran. Saya dari akademisi, berbeda dengan apabila datang dari pesantren atau perguruan tinggi Islam, apalagi yang dari Timur Tengah, ini mungkin dimensinya berbeda. Bahwa realitas sosial di masyarakat banyak sekali masyarakat yang terjauh, yang semakin jauh dari Al-Quran. Banyak yang kurang meyakini sebagai Al-Quran sebagai sumber petunjuk. Jadi Al-Quran sebagai sumber petunjuk itu jarang atau banyak orang yang belum meyakini. Ada kisah, kalau bersawan tahu Jenderal Moshe Dayan, adalah jenderal dan jurnalis Israel. Beliau pernah menganalisis tentang tiga kelemahan umat Islam. Tiga kelemahan umat Islam. Yang pertama, umumnya tidak. Nah, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak Al-Quran itu yang dijadikan sebagai suatu ritual ibadah dan kemudian terlepas dari pemahaman yang ada dalam kandungan Al-Quran itu sendiri. Maka di sini kita akan sampaikan bahwa kalau di surat Al-Baqarah ayat 185 yang kaitannya dengan dengan bulan Ramadan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran itu hudalinas. Hudalinas artinya petunjuk buat manusia. Siapa manusia itu? Manusia itu adalah kita yang ketika masih hidup, ketika mati sudah bukan manusia lagi. Ketika mati sudah bukan manusia lagi. Maka mestinya ketika kita manusia itu masih hidup, maka menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya. Nah, ketika kita pahami bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, maka seyogianya atau sebaiknya kita memahami Al-Quran itu, memahami isi kandungan Al-Quran itu sekarang sudah dipermudah. Banyak terjemahan, banyak tafsir yang sudah diviralkan. Kita mau cari tafsir itu di mana-mana dapat dengan mudah kita temui. Nah, maka kita mestinya memahami Al-Quran itu tidak sekedar membacanya ketika kita akan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kenapa? Ibaratnya kalau kita buat analogi, kalau kita boleh membuat analogi ya. Kalau kita boleh membuat analogi, misalnya kita memperoleh resep membuat kue atau membuat masakan. Nah, itu ditulis dengan bahasa Inggris. Ketika resep itu ditulis dengan bahasa Inggris, maka berapa ribu kali kita membacanya tanpa mengetahui terjemahannya bahasa Inggris itu, maka selamanya kita tidak akan bisa membuat resep memasak atau resep membuat kue itu.
Nah, maka sebaiknya kita berusaha untuk apa? Untuk memahami Al-Quran itu dengan apa? Dengan kandungan isinya, dengan terjemahannya, mengetahui artinya. Dengan kita mengetahui artinya. Coba kalau kita perhatikan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Basar dan At-Tabrani. Ini bagi ahli hadis nanti bisa bisa koreksi apa kebenaran hadis ini, apakah sahih atau hasan, saya nggak tahu. Tapi kita temukan bahwa dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Absiru fa inna hadzal Qur'an tarafuhu biyadillah wa tarafuhu bi aidikum fatamasaku bihi fa innakum lan tahlaku wa lan tadzilu ba'dahu abada." Hendaklah kamu sekalian bergembira, karena sesungguhnya Al-Quran ini ujungnya berada di tangan Allah, sedang ujung yang lain di tangan kamu sekalian. Oleh sebab itu, hendaklah kalian berpegang teguh kepadanya, maka sungguh kamu sekalian tidak akan binasa dan tidak pula akan sesat sesudah itu selama-lamanya. Pirsawan TV Arimate yang insya Allah dirahmati Allah, hadis ini menuntunkan kepada kita bahwa kita itu diberi otonomi untuk memahami Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata-kata Rasulullah atau sabda Rasulullah, hendaklah kamu sekalian bergembira. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran itu di ujungnya berada di tangan Allah, sedang ujung yang lain di tangan kamu sekalian. Nah, di sini ada sebuah otonomi pemahaman Al-Quran yang bisa dilakukan oleh individu. Bahkan di beberapa ayat Al-Quran yang lain itu, surat Al-Qamar itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ani lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran itu untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi peringatan. Sudahkah Anda mengambil pelajaran? Sudah mengambil peringatan? Yang bersabda atau yang berfirman adalah Allah. Apa firman-Nya? Sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Apa tandanya ada kemudahan? Sekarang memahami Al-Quran itu banyak sekali sumbernya. Al-Quran dengan tarjamah, Al-Quran dengan terjemah perkata, kemudian tafsir juga dengan mudah kita temui, dan seterusnya. Bahwa perkembangan teknologi sehingga Al-Quran mudah dipahami itu tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam apa? Dalam rangka memudahkan Al-Quran itu dipahami. Oleh siapa? Oleh setiap manusia, termasuk kita.
Nah, sehingga apa? Sehingga apabila Al-Quran itu dipahami, ada beberapa kekuatan yang dapat kita miliki. Yang pertama adalah nanti kandungan Al-Quran yang dapat dipahami oleh seluruh manusia, umat Islam, itu nanti akan menjadikan kekuatan. Kenapa? Karena nanti akidahnya itu semakin kokoh. Akidahnya itu semakin kokoh. Yang kedua, nanti apabila Al-Quran itu dipahami oleh umat Islam, maka akan semakin cintanya kepada Allah.